أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun, kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak, titik awal bagi kita untuk terus memperbaiki diri, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan ajaran agama kita. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara tradisional atau konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, ataupun mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau kini tersedia dalam hitungan detik.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dumateng Bapak Ibu saking jamaah kasuwun enggal ceket tindal kaluran piyambak. Insyaallah samangke salat Id badhe kawiwitan jam 7. Pramila sampun kantos ketilaran anggenipun derek salat Id ing samangke kita suwun kaluran piyaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Jamaah katung monggo saged geser wonten ing sisih ler menika sop ingkang wonten ing ngajeng tasih wonten ingkang selo monggo saged nyambung wonten ing sisih ler menika tasih longgar kasuwun ingkang wonten ing sisih kidul menika saged geser langkung rumiyin supados sing samangke ingkang rawuh pantun. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Melangkung kawan dosa insyaallah salat id yang samangking badhe kawitan jam 7. Pramila dumateng saking jamaah ingkang tasih wonten ing margi kita suwun enggal cekak-cekak tindak wonten ing lapangan Kaluran Priaman supados ing samangking boten telat boten ketilaran anggenipun derek wontenipun salat id menika. Jam 6 langkung kawan dosa menit insyaallah samangke salat id badhe kawitan jam 7. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pramila dumateng Bapak Ibu ingkang tasih wonten ing margi kasuwun cekak-cekak anggenipun tindak supados ing samangking boten telat boten ketularan anggenipun derek salat kita mening sempatan menika. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat id rahimakumullah. Monggo mboten kesupen kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat iman lan Islam. Saengga wonten kesempatan enjang menika kita saged istiqomah nindakaken ibadah. Mugi ibadah kula lan panjenengan sedaya tansah dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mugi konjo dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan ugi dumateng para kawulanipun ingkang tansah nderek dawuh-dawuhipun. Mugi kita sedaya ing samangkih kagolong umatipun ingkang sakmangkih pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin. Saderengipun salat id kawiwitan, mugi wonten keparengipun kita saking pimpinan ranting Muhammadiyah Piaman ngaturaken sawetawis atur saha pengumuman. Ingkang sepisan boten kesupen kita ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Ustadz Munawar Sarjana Pendidikan Islam ingkang sampun kepareng
minangkani menapa ingkang dados panuwun kita nilirani minangka imam lan khatib salat Id wonten ing lapangan Kelurahan Piyaman menika. Awit kesayanipun mugi pikantuk lintu ganjaran saking ngarsa dalem Allah ingkang tikel-matikel. Amin. Semanten ugi kita aturaken panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Kelurahan Piyaman saha perangkatipun, Kepala Dinas Perhubungan Gunung Kidul, Kepala Kantor Pertanahan Gunung Kidul, Kepala SD Negeri Piyaman setunggal ingkang sampun kepareng ngidinaken lapangan saha halaman kantor kagem pelaksanaan salat Id saha kagem parkir kendaraan jamaah salat Id. Mugi awit kesalanipun pikantuk ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing salajengipun keparenga ing mriki kita ngaturaken laporan menggah infak Idul Fitri wonten ing taun 1412 gangsal Hijriah saha pengumpulan zakat amwal lan zakat fitrah. Laporan infak Idul Fitri tahun 1412 gangsal Hijriah wonten pemasukan infak 3 kalih yuta 997 rupiah. Pengginaanipun setunggal kagem biaya penyelenggaraan 3.703.000 rupiah kagem infak wonten ing masjid sekalurahan Piyaman 19.600.000 rupiah. Pengurusan wakaf tanah 3 yuta rupiah kagem pembangunan gedung dakwah 3 yuta rupiah. Sarana dakwah PRM 3 yuta 127.900 rupiah. Wontene zakat amwal ingkang dipun kembalaken unit layanan lazismu PRM Piyaman wonten ing taun menika pemasukan saking 213 muzaki wonten arta 201.851.000 rupiah. Pentasarufan dipun kelola KL Lazismu PCM Wonosari 6.100.000 rupiah. Kagem mustahik duafa 1.100.8 jumlahipun wonten 111.800.000 rupiah. Kagem fisabilillah 57.800.000 rupiah. Amilin 6.100.000 rupiah. Kagem rapat musyawarah 1 yuta. Administrasi kesekretariatan 750.000 rupiah. Kagem penggandaan laporan gangsal yuta gangsal atus rupiah. Kagem dakwah PRM saha ortum 9 yuta rupiah. Wondene zakat fitrah ingkang sampun dipun kelola dening pengelola masjid saha musala wonten ing Kelurahan Piyaman gunggung wonten 12 ton 3 kuintal 207 kilogram. Menika menggah laporan infak saha zakat wonten ing sembatan menika. Ing salajengipun saking pimpinan ranting Muhammadiyah Piyaman mboten supen ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Allah nampi amal kula lan panjenengan sedaya. Ing salajengipun sedaya kalepatan lair tuwin batos nyuwun pangapunten. Sugeng riyaya Idul Fitri setunggal Sawal 1426 Hijriah. Ing salajengipun monggo kita persiapan nindakaken salat Id pramila dumateng ingkang ngasta HP kasuwun dipun pejahi langkung rumiyin HP-nipun. Saparipurnaning adicara salat Id ing samangke kita suwun dumateng sagung jamaah njagi kebersihan papan menika. Mekaten menapa ingkang saged lan perlu kita aturaken. Nasrum minallah
wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dicoba. Monggo dumateng para jamaah kasuwun jumeneng lajeng soft ingkang tasih kosong kasuwun dipun kebaki rumiyin. Kita usahakan soft lurus rapat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dan dengan penuh ketakwaan insyaallah. Ramadan bukan sekedar bulan penuh ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati terhadap sesama. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni, serta kehidupan kita di bulan-bulan mendatang dipenuhi dengan keberkahan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga yang telah kita lalui selama 1 bulan penuh 30 hari, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh kita melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, ataupun bisa bermakna kita hari ini merayakan hari makan-makan, tentu dengan proporsional agar tidak mengganggu kesehatan kita pasca puasa Ramadan. Namun kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak, titik awal bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus wujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, menahan amarah, dan membangun kasih sayang. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum terbaik
untuk mempererat kembali tali silaturahim, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang antar keluarga, antar sesama, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahim yang kuat merupakan bagian dari cerminan ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah khusus atau mahdhah seperti salat, puasa, dan zikir. Kini saatnya kita juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat harus kita jaga dan rawat dengan penuh keikhlasan. Memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terputus, serta saling mendoakan adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian, kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah pencipta kita dan hubungan dengan sesama manusia. Lebih dari sekedar tradisi, silaturahim dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tapi juga mendatangkan berbagai kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan fit dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian atau tali silaturahim dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat pula. Dahulu perubahan terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kini perkembangan terjadi begitu cepat dalam hitungan bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet tahun 1990-an yang menandai awal dan era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan ajaran agama kita. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara tradisional atau konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, ataupun mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau kini tersedia dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, perubahan ini juga membawa tantangan besar. Informasi yang beredar di dunia maya atau di dunia internet tidak semuanya benar dan bermanfaat.
hoax atau berita palsu, fitnah, dan berita-berita yang tidak benar. Semakin sulit dibedakan mana yang fakta, mana yang tidak fakta, sehingga menuntut kita untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Lebih dari sekedar komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia bekerja dan beraktivitas. Di era revolusi industri, kalau disebut saat ini adalah 5.0, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai kesehariannya. Kecerdasan buatan, robotika telah menggantikan banyak pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor kehidupan. Kita melihat bagaimana otomatisasi telah mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentu membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti hilangnya beberapa pekerjaan tradisional yang tadinya dikerjakan oleh manusia dan munculnya ketimpangan dalam akses teknologi. Di tengah derasnya arus perubahan ini, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan kita dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika kita tidak berhati-hati, kemajuan teknologi dapat membuat kita lalai dalam beribadah, lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah, bukan sebagai sarana yang membuat kita semakin jauh dari Allah dan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebaikan. Sebagai muslim yang baik di era modern, kita dituntut untuk cerdas dalam menyikapi perubahan ini. Islam tidak pernah menolak kemajuan, tetapi justru mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan umat. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, penyebaran ilmu, peningkatan kesejahteraan jika digunakan dengan bijak tentunya. Namun jika kita terlena dan membiarkan diri hanya dalam kecanduan digital, internet, maka kita justru akan kehilangan inti kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kemanfaatan kepada sesama manusia dan lingkungan kita, termasuk alam yang kita tempati ini. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam, kita dapat menjalani kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Keimanan dan ketakwaan harus tetap menjadi dasar dalam menghadapi perubahan zaman. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat, memperkuat ukhuwah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjauhkan kita dari agama dan melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia dan lingkungan alam kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Revolusi industri 5.0 atau yang saat ini sedang kita jalani membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Kita harus siap menghadapi dan memanfaatkan peluang ini dengan bijak. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Jangan sampai kita tertinggal dan dibelenggu oleh kebodohan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Selain itu, kita juga harus menjaga akhlak, budi pekerti, sopan santun dalam berinteraksi saat menggunakan teknologi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat tali silaturahim, bukan untuk menyebarkan fitnah ataupun kebencian yang bisa menyebabkan perpecahan antar sesama. Dalam menghadapi tantangan ini malah kita berpegang pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan itu, serta bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi era digital saat ini. Semoga kita tetap teguh dalam iman dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytina mu'minan walil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana, rabbana taqabbal minna siyamana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.